netizen Indonesia paling tidak sopan. Dan bahkan netizen Indonesia dikatakan paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Netizen Indonesia dibilang jadi yang paling tidak sopan se-Asia Tenggara. Menurut gua enggak, soalnya orang Indonesia itu sopan-sopan. Dan punten nih, saya mau izin membuka podcast Bumi Merah bersama gua Amaro Juna dan izin mau mengeluarkan sebuah bumper di awal. Biar sopan. Nah, jadi kan tadi dibilang kalau Indonesia itu tingkat kesopanannya paling rendah di antara Asia Tenggara yang lainnya gitu, negara Asia Tenggara. Dan ini ternyata dikeluarin sama Microsoft yang dia bikin riset tentang Civility, Safety, and Interaction Online 2020. Dan data ini juga dikeluarkan bersamaan dengan Digital Civility Index tahun 2020 kemarin. Dari 6 negara Asia Tenggara, Indonesia paling rendah, ada di peringkat ke-6. Di atasnya ada Vietnam, Thailand, Filipina, Malaysia, dan Singapura. Pertanyaannya, gimana sih si Microsoft ini nyiptain riset tersebut gitu? Dari mana dan sampai cara ngukurnya itu kayak gimana? Pertama, ternyata aspek-aspek yang dinilai sama Microsoft ini adalah pertama hoax, terus ujaran kebencian, diskriminasi, cyberbullying, trolling, penipuan, bahkan hingga pornografi gitu. Dan ini tuh dinilai untuk mengukur tingkat kesopanan tadi gitu lewat aktivitas yang terjadi di sosial media beberapa negara tadi. Si DISA ini ternyata mematok skor Sobat Bumi. Mereka punya skor-skor khusus yang dilihat dari segi usia sama tempat tinggalnya di mana. Tapi secara global nih, anak-anak remaja ini batasan skornya ada di angka 63. Sedangkan kalau dewasa ada di angka skor 72. Jadi kalau misalnya semakin besar skornya, kayak misalnya di Indonesia anak remajanya lebih dari 63, oh berarti itu nggak sopan gitu. Semakin besar, semakin tidak sopan lah si orang-orang tersebut gitu. Pertama, yang Singapura yang lebih sopan dari 6 negara tadi, si Singapura ini dapat 59 poin. Jadi agak di bawah lah ya, di bawah batas normal. Bisa dibilang sopan. 2, Malaysia dengan 63 poin gitu. Filipina dengan 66 poin. Thailand dengan 69 poin, nyaris hampir ke 72 nih batas normal. Vietnam di 72 poin, di batas normal Vietnam. Sedangkan Indonesia ada berapa? Tebak coba. Ada di angka 76 poin. Jadi, oh my god kan. Aduh. Oh shit ya. Kenapa? Berarti nggak sopan banget. Nggak sopan banget. 4 angka di atas batas normal tuh. Jadi kalau ada KKM, kan nggak nyampe KKM gitu. Jadi harusnya nih Indonesia kena remedial gitu. Ada 4 poin lebih yang menunjukkan kalau Indonesia itu nggak sopan gitu. Tapi sebenarnya dari mana sih nggak sopannya gitu kan? Kok bisa 76 poin dan di atas batas normal sih 72 poin tadi? 76 poin tersebut didapatkan dari 3 faktor ternyata Sobat Bumi. Yang pertama adalah faktor hoax dan penipuan gitu. Jadi hoax dan penipuan yang tersebar di Indonesia ini jadi faktor paling besar untuk nyumbangin si 76 poin tadi. Betul lah, 76 poin tadi. 76 poin tadi disumbang lewat hoax dan penipuan sebesar 47%. Sedangkan faktor kedua tentang ujaran kebencian. Nah, ujaran kebencian ini menyumbang sebesar 27% gitu. Kalau yang satu lagi nih, faktor ketiga adalah faktor diskriminasi sebesar 13%. Lalu untuk apa sih sebenarnya riset ini dibentuk sama Microsoft? Jadi ternyata di sebuah kesempatan nih, di acara peringatan Safer Internet Day, ada lead dari regional digital safety-nya Asia Pasifik si Microsoft ini, dia adalah Liz Thomas. Dia nyatain kalau sebenarnya dibentuk riset ini untuk bikin energi positif, lingkungan positif yang diciptakan dalam bersosial media, dalam berselancar di dunia maya gitulah, agar lebih mantap dan bisa sama-sama aman, nggak cuma di dunia nyata tapi di dunia maya juga kita tetap aman gitu. Jadi dia juga sambil bilang kalau ternyata ini adalah peran penting dari masyarakat, company, pemerintah untuk bikin suasana dan lingkungan yang baik di dunia maya. Nah, kalau gitu kita coba lihat sebenarnya apakah benar di dunia maya ini orang Indonesia bisa dibilang tidak sopan. Kita akan coba buka beberapa dan kita lihat, kita nilai apakah benar tidak sopan atau tidak. Yang pertama, kita buka. Nih, yang pertama ada akun Jade
bilang rekomen film terseru sepanjang masa dong. Terus si Ensuger bilang Don't Breathe katanya. Oh ada film namanya Don't Breathe. Terus ada yang si Moa ngebales goyang Don't Breathe. Gimana? Ini si Moa sopan nih nggak? Ini nggak. Si Moa sopan nggak nih? Iya masih sopan lah. Masih sopan lah ya. Itu receh. Berarti bukan masuk ke sopan apa enggak tapi receh. Terima kasih Moa. Selanjutnya jadi National Geographic nih posting tentang artikel mengapa tanda bahaya pertama yang digunakan Titanic bukan sinyal SOS. Terus si Angga menjawab, dia bales nih. Kakek saya mungkin bisa dibilang pahlawan saat itu karena ketika para penumpang menaiki kapal Titanic, kakek saya sudah mengingatkan bahwa kapal tersebut akan tenggelam. Weh, ada indra keenam nih. Kapal tersebut beliau berusaha meyakinkan ke semua orang namun tidak digubris hingga akhirnya kakek saya keluar dari ruangan bioskop. Aduh. Spoiler kan ya maksudnya. Ini nggak sopan ke National Geographic nih. Lagi serius kan bahas artikel tentang kupas kenapa nggak pakai sinyal SOS tapi si Angga aneks. Gaya banget netizen nih, sok-sokan nggak mau pakai Microsoft lagi. Yang sekarang aja pada pakai Microsoft bajakan. Waduh. Yudi masih pakai. Waduh, Yudi masih pakai Microsoft bajakan, Yud. Jadi sebenarnya gimana Sobat Bumi bersikap ketika ngelihat riset ini? Kalau gua pribadi sih sebenarnya ketika dengar riset ini membenarkan gitu. Karena membenarkan dalam sisi kalau ternyata di sosial media atau di dunia maya, orang Indonesia ini memang sebenarnya agak nggak sopan gitu, nggak punya attitude. Karena ini didasari sama, kalau gue lihat pribadi nih, orang Indonesia ini tidak sebanding gitu loh antara mereka yang sudah dapat akses untuk bersosial media gitu kan, punya HP, punya akses internet, tapi tidak dibarengi sama literasi tentang menggunakan sosial media yang baik gitu. Jadi tidak seimbang sehingga terjadi gap yang jadinya mereka pada nggak sopan gitu. Tapi kalau dilihat sisi ini beneran nggak sopan atau enggaknya, yang perlu didebatkan tuh di sini menurut gue, karena sopan apa enggak ini Microsoft mungkin nggak tahu konteksnya, karena di tiap daerah buat gue kayaknya beda-beda definisi sopan apa enggaknya. Kayak misalnya nih, gue dulu kecil dan tumbuh di Bandung, tapi kalau mudik kan suka ke Jakarta nih gitu. Tiba-tiba di Jakarta orang-orangnya nyablak kan ya, Betawi, gue sama saudara nih mau jajan gitu kan, ngobrolin duit, ini dong udunan gini cari mana berapa nih es krim segala macam. Tiba-tiba bapak-bapak lewat gitu kan, ini bocah-bocah katanya ngurusin duit mulu, sini tiduran di dompet gue gitu kan. Kayak nggak sopan gitu kan. Gue sebagai orang Bandung yang somenya, yang pelan-pelan gitu kan, ngedengar gitu kayak ini orang Betawi, orang Jakarta kok nggak sopan banget gitu kan, tiba-tiba bentak-bentak. Tapi tujuannya ternyata bukan untuk marahin, justru ngasih afeksi ke anak-anak untuk ngapain sini bocah-bocah, sini kalau mau jajan om anterin gitu, mau beli yang berapa gitu. Jadi ternyata tingkat kesopanan juga beda-beda, nggak cuman dalam sudut pandang Microsoft aja, tapi bahkan dari Jakarta, Bandung aja tingkat kesopanan bisa beda dan relatif gitu. Dan ini juga didukung sama Bapak Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang bilang banyak membuli dan galak di medsos pas ketemu seolah paling sopan dan santun. Atau pas ditangkap karena nyebar hoax, menangis dan minta maaf terseduh-seduh. Jadi sebenarnya bisa dilihat kalau orang Indonesia tuh aslinya lebih sopan ketimbang di dunia maya. Jadi yang terpenting buat Sobat Bumi, tingkatin kesopanannya di sosial media dan pertahankan kesopanan orang-orang Indonesia yang sudah terkenal nih di beberapa daerah di dunia nyatanya, karena kita akan terus melestarikan kesopanan Indonesia tersebut. Gitu aja paling untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk follow Instagram Bumi Merah di @bumimerah.id karena di situ kita akan ngupas bermacam hal tentang kearifan lokal dan kenusantaraan, juga tentang produk-produk lokal. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama gua Amar Juna. Bye. Jangan lupa subscribe juga ya, punten. Assalamualaikum, saya pamit undur diri. Biar sopan. Nah, kalau gitu kobat kan. Ya segitulah kiranya respon-respon dari negatif. Ya segitulah bayangan. Dan ini juga didukung dari studio Bumi Merah. Gua Amar Juna pamit, bye.